Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Latifah Azhara. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ketujuh, yaitu Internet Gateway. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Pertama-tama kita ke pengenalan Internet Gateway terlebih dahulu ya. Nah, ini dia contoh topologi yang akan kita gunakan ke depannya. Di sini terdapat 5 VPC atau PC. Lalu di sini juga ada switch dari vendor Cisco, kemudian ada router mikrotik yang terhubung ke internet. Jadi nanti router kita akan mendapat internet yang kemudian diteruskan ke 5 PC-PC klien tersebut. Nah, ketika klien-klien tersebut bisa internetan, maka router kita sudah bisa disebut dengan internet gateway. Langsung saja kita coba di lab environment-nya ya. Oke, di sini sudah ada topologi router dan juga ISP. Lalu jika sudah, teman-teman bisa klik kanan, kemudian klik node. Nah, di sini teman-teman pilih yang Cisco IOL. Lalu di sini untuk image-nya saya pilih yang L2. Kemudian untuk name-nya di sini saya berikan nama SW Strip Cisco. Kemudian di sini untuk icon-nya juga mau saya ganti. Icon-nya kita ganti menjadi switch.png. Kemudian klik select. Selanjutnya di sini untuk Ethernet saya tambahkan jadi 2. Kenapa 2? Karena switch itu kan ada 4 ya. Nah, per Ethernet itu ada 4 port. Berarti kalau saya ambil 2, maka port yang dihasilkan adalah 8. Oke, jika sudah, bisa kita save. Kemudian switch-nya saya taruh di bawahnya RBAZ. Setelah itu kita tambahkan PC-nya. Di sini kita bisa klik kanan lagi, kemudian klik node. Lalu di sini kita klik yang virtual PC atau yang VPCS. Kemudian di sini untuk number of nodes-nya saya ganti menjadi 5. Karena PC yang kita butuhkan itu 5 ya. Oke, kemudian kita save. Oke, sudah ada 5 VPCS ya. Kemudian di sini kita bisa ganti nama VPCS-nya agar urut. Di sini berarti VPC 1. Ini juga berarti VPC 2. Pokoknya seterusnya ya sampai VPC 5. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa penahkan tata letaknya. Oke, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita hubungkan kabelnya ini dari switch ke router. Kemudian kita save. Kemudian kita hubungkan pula dari switch ke semua VPC-nya. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan tahapan konfigurasi NAT. Oke, ini sudah saya ringkaskan ya tahapan Internet Gateway-nya, yaitu ada konfigurasi WAN, LAN, dan juga NAT. WAN adalah kepanjangan dari Wide Area Network. WAN ini cakupannya dari router ke ISP-nya. Kemudian LAN, kepanjangannya itu adalah Local Area Network. Cakupannya itu dari router kita ke klien-klien yang ada. Kemudian ada NAT yang kepanjangannya adalah Network Address Translate, yaitu fungsinya menerjemahkan IP private menjadi IP public. Nanti pada tahapan WAN kita akan melakukan konfigurasi DHCP klien. Kenapa? Karena yang bertindak sebagai DHCP server adalah ISP kita. Nah, kalau misal di ISP sudah ada DHCP server, maka di router itu bisa kita konfigurasikan DHCP klien. Kemudian pada tahapan LAN, kita akan melakukan konfigurasi IP address dan DHCP server. Kenapa DHCP server? Karena kalau pada ISP dan router, itu router bertindak sebagai klien. Tapi jika pada cakupan LAN, router dan PC-PC-nya, router itu bertindak sebagai server, sehingga dia akan memberikan internet ke PC-PC. Lalu pada tahapan NAT, kita akan melakukan pemilihan chain, out, interface, dan juga action. Oke, kita lanjut ke konsep konfigurasi WAN. Seperti yang saya bilang tadi, cakupan WAN itu ada dari router dan juga ISP. Nah, pada konfigurasi WAN itu terdapat 2 metode. Satu melalui DHCP client, 2 menggunakan static atau manual. Perbedaan keduanya adalah kita menggunakan DHCP client itu ketika ISP-nya tidak menyediakan DHCP server. Jadi nanti ketika router melakukan konfigurasi DHCP client, dia akan mendapat IP secara otomatis. Nah, apabila ISP tidak menyediakan DHCP servernya, barulah kita melakukan konfigurasi secara manual atau static. Oke, kita lanjut ke konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Oke, di sini langsung saja kita buka terminalnya. Sebelum itu kita nyalakan dulu ya RBAZ-nya. Kemudian kita klik 2 kali. Oke, di sini saya login dengan menggunakan user admin. Kemudian karena passwordnya saya masih kosong, jadi langsung saya enter saja. Kemudian Ctrl C. Oke, kita akan mau melakukan konfigurasi DHCP client ya. Nah, nanti parameter yang akan kita dapatkan itu ada 3, yaitu IP address, DNS, dan juga default gateway.
Jadi sebenarnya by default, ini tuh sudah terkonfigurasi DHCP kliennya teman-teman. Bisa kita cek dengan komen IP DHCP client print. Maka di sini kita andaikan apabila dia belum terkonfigurasi DHCP kliennya, tapi ISP menyediakan DHCP servernya. Maka ini kita bisa hapus IP DHCP klien yang ini dulu, yaitu caranya dengan di sini kita coba masukkan komen IP DHCP strip client. Kemudian enter, lalu kita coba masukkan komen lagi yaitu print detail. Nah, ini ada detailnya. Intinya teman-teman ingat-ingat saja yang bagian gateway-nya ini. 192.168 berapa gitu. Kalau punya saya 192.168.126.2. Pastinya punya teman-teman akan berbeda dengan saya. Kita coba hapus IP DHCP-nya yaitu dengan perintah remove number sama dengan, karena IP saya tadi nomor 0, jadi di sini saya tulis nomor 0. Lalu enter. Kita coba cek dengan print. Oke, maka IP yang ada di Ether1 hilang ya teman-teman. Oke, maka ini IP-nya akan hilang ya teman-teman. Kita kembali ke menu yang awal dengan komen slash. Di sini kita coba cek lagi dengan komen IP address print. Tidak ada ya teman-teman, atau kosong. Kemudian kita coba masukkan komen interface print. Kemudian enter. Ini akan kita fokuskan ke Ether1. Oke, kita mulai konfigurasi DHCP kliennya. Berarti di sini kita ketikkan IP DHCP client add interface sama dengan Ether 2, kemudian spasi disable sama dengan no. Kemudian kita enter, lalu kita cek dengan komen IP address print. Oke, di sini saya mendapatkan IP 192.168.126.162/24. Kita cek detail IP-nya dengan komen IP DHCP strip client print detail. Nah, di sini mendapatkan 3 parameter ya, ada IP, DNS, dan juga gateway. Nah, itu dia cara konfigurasi DHCP client menggunakan CLI. Lalu bagaimana jika menggunakan GUI? Kita bisa coba buka pada Windows ya teman-teman. Di sini kita klik IP, kemudian DHCP client, lalu kita hapus IP DHCP yang tadi. Kita klik ini IP-nya, kemudian kita hapus. Kemudian jika sudah, kita bisa klik plus. Di sini saya menggunakan Ether1, yang mana itu mengarah ke ISP. Kemudian di sini DNS dan NTP-nya di checklist ya. Kemudian kita apply, lalu klik OK. Nah, di sini sudah mendapatkan IP-nya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke konfigurasi WAN dengan metode manual. Di sini kita coba di terminal terlebih dahulu ya. Di sini kita hapus IP DHCP yang tadi dulu nih. Caranya ya kayak tadi, kita masuk dulu ke IP DHCP client. Kemudian kita coba print. Oke, dia ada di nomor 1, berarti di sini kita ketikkan remove number sama dengan 1. Kemudian enter, lalu kita cek dengan print. Oke, IP-nya sudah hilang. Kita kembali lagi ke awal dengan komen slash. Kita cek lagi untuk memastikan dengan komen IP route print. Oke, tidak ada ya yang Ether1-nya. Yang akan kita konfigurasi dalam konfigurasi manual ini yaitu ada 3. Ada IP, gateway, kemudian DNS. Langsung saja kita coba konfigurasi IP dulu dengan komen IP address, add address sama dengan IP yang akan kita tambahkan. Misalkan di sini saya mau IP-nya yaitu 192.168.88.144/24 ya. Kemudian spasi interface sama dengan Ether1. Lalu kita coba enter, kemudian kita coba cek dengan komen IP address print. Maka di sini ada IP 192.168.88.144. Kita coba ping ke ISP atau gateway-nya. Ping. Kalau saya tadi 192.168.126.2. Enter. Oke, maka di sini akan berhasil ya. Selanjutnya kita konfigurasi default gateway-nya. Sebelum itu kita cek dulu dengan IP route print. Oke, di sini tidak ada 000/0 ya. Langsung saja di sini kita ketikkan IP route add gateway sama dengan IP ISP-nya. Kalau saya 192.168.126.2. Kemudian kita enter. Kemudian kita coba cek dengan komen IP route print. Oke, maka di sini ada 000/0-nya ya. IP gateway-nya juga di sini sudah ada. Kemudian kita coba ping 88.
Oke, maka di sini akan berhasil ya. Tapi kalau misalkan kita coba ping google.com, dia pasti belum bisa. Kenapa? Karena kita belum konfigurasikan DNS-nya. Maka dari itu kita lanjut konfigurasi DNS-nya. Sebelum itu di sini teman-teman pastikan di sini ada tulisan AS ya, yang artinya aktif statik. Kalau belum ada, mungkin ada kesalahan pada konfigurasi teman-teman. Di sini langsung saja kita ketikkan IP DNS set server sama dengan kita pakai 88. Kemudian kita enter, kita cek dengan komen IP DNS print. Oke, di sini ada 888 ya. Lalu kita coba ping google.com. Nah, maka di sini akan berhasil ya. Sekarang kita coba melalui GUI atau melalui Winbox. Di sini kita klik IP, kemudian kita klik addresses. Oke, di sini header satunya kita hapus saja. Lalu kita konfigurasi IP-nya dengan klik tanda plus. Kemudian di sini kita tulis IP-nya 192.168.144/24. Kemudian di sini ethernya saya menggunakan ether 1. Kemudian kita apply, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu kita konfigurasi gateway defaultnya. Di sini kita klik IP, kemudian kita klik yang routers, kemudian kita klik yang AS ya. Yang ini kita hapus. Kemudian kita klik tanda plus. Di sini yang DSD address-nya 000/0, biarkan saja. Kemudian kita ke gateway. Di sini gateway-nya berarti kita tulis gateway ISP-nya. Kalau saya 192.168.126.2. Kemudian di sini untuk type-nya unicast. Lalu kita apply, kemudian klik OK. Kemudian untuk DNS kita klik IP, lalu DNS. Kemudian di sini kita sudah ada ya servernya 888, langsung kita apply saja. Kemudian oke. Nah, selesai. Kita coba cek ping ke new terminal. Kita kontrol saja. Di sini kita coba ping google.com. Nah, maka di sini akan berhasil ya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi LAN. Untuk konsepnya sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Langsung saja kita praktekkan di Winbox. Di sini kita buka Winbox-nya. Ini sudah ada address-nya. Di sini kita tambahkan yang baru, kita klik add atau plus. Kemudian di sini IP-nya misalkan saya mau 192.168.99.1/24. Dan untuk interface-nya ini saya mau menggunakan Ether 2. Karena yang mengarah ke klien adalah Ether 2. Kemudian kita apply, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita konfigurasi DHCP servernya. Di sini kita klik IP, lalu klik DHCP server, kita ke bagian DHCP setup. Di sini kita definisikan interface-nya. Di sini kita definisikan interface-nya yang mengarah ke klien. Yaitu di sini saya yang mengarah ke klien adalah Ether 2. Lalu next. Kemudian di sini kita pastikan apakah benar IP yang mengarah ke klien adalah 99.0/24. Di sini saya sudah benar. Jika sudah benar, kita klik next. Kemudian pastikan juga apa sudah benar IP gateway-nya ini 99.1. Kalau saya ya benar, maka next. Lalu di sini DNS-nya 8888. Kemudian kita next, next lagi. Oke, successfully ya. Kita klik OK. Kemudian kita lakukan pengujian apakah perangkat-perangkat VPCS sudah mendapat IP address secara otomatis atau belum. Di sini kita nyalakan semua VPC-nya satu persatu ya. Oke, di sini sudah menyala semua ya VPC-VPC-nya. Kita coba buka terminal pada VPC 1. Nah, di sini kita masukkan komen show IP. Enter. Oke, di sini IP-nya masih kosong, maka di sini kita bisa ketikkan IP DHCP. Oke, di sini VPC 1 saya mendapatkan IP 99.254/24. Kalau punya teman-teman nggak muncul-muncul, bisa teman-teman ulang terus ya, karena memang sedikit memakan waktu. Oke, kita coba di VPC lainnya juga. Oke, punya saya sudah keluar semua ya IP-nya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi NAT. Sebelumnya sudah saya jelaskan konsepnya ya. Jadi nanti IP private client akan ditranslate agar bisa internetan. Di sini kita bisa buka Winbox-nya. Untuk konfigurasi NAT, kita bisa ke IP, kemudian firewall, lalu kita ke bagian NAT. Selanjutnya kita klik plus,
Nah, di sini kita fokus pada chain, out interface, dan juga action. Nah, di bagian general pada chain ini terdapat dua opsi, yaitu IST-NAT dan juga SRC-NAT. Nah, agar PC klien bisa internetan, kita bisa pilih yang SRC-NAT. Kemudian pada out interface, karena yang mengarah ke ISP saya itu adalah Ether 1, maka di sini saya menggunakan Ether 1. Kemudian kita ke bagian action, kita pilih yang masquerade. Masquerade itu menggabungkan beberapa IP private yang nantinya akan dihasilkan dalam satu IP public. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu OK. Kemudian pada VPC-nya kita coba tes ping. Ini tadi timeout ya. Sekarang kita coba tes ping 88. Nah, maka di sini berhasil ya teman-teman, walaupun ada timeoutnya sekali. Sekarang kita lanjut ke pembahasan Natrix. Nah, sampai saat ini selesai sudah konfigurasi internet gateway kita. Nah, di sini kita akan mencoba Natrix, yang mana nantinya hanya PC2 yang bisa internetan dan lainnya tidak, atau hanya PC2 yang tidak bisa, lainnya itu bisa. Di sini kita bisa buka winbox-nya, kemudian kita klik IP, lalu firewall. Kita ke bagian NAT ya. Kita klik konfigurasi NAT yang tadi. Nah, kita ke general. Pada bagian chain di SRC address, misal hanya PC2 saja yang bisa internetan, maka di sini kita bisa tulis IP PC2-nya. Kalau saya 192.168.99.253, kemudian kita apply, lalu OK. Kemudian kita coba uji pada VPC2-nya. Ini saya coba ping google.com pada PC2, berhasil ya. Karena memang hanya PC2 yang bisa berhasil, dan jika saya coba di PC lainnya, pasti dia tidak akan berhasil. Nah, kemudian kalau misal di sini saya checklist pada bagian IP SRC address-nya, kemudian saya apply, lalu OK. Maka hanya IP itu saja yang tidak bisa internetan. Saya coba ping google.com. Pada PC2 yang seharusnya tidak bisa. Oke, di sini gagal ya. Nah, jika saya coba ping pada PC lainnya, itu pasti akan berhasil. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu perapihan konfigurasi. Jadi tadi kan kita melakukan matriks ya, yang membuat PC2 itu tidak bisa internetan. Maka di sini bisa kita rapikan. Kita buka Winbox, kita klik konfigurasinya. Kemudian di sini kita uncentang, dan di sini IP-nya kita hapus. Kemudian kita apply, kemudian OK. Sekian pembahasan saya pada bab yang ketujuh ini. Mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan di video saya ini ada salah kata atau ada kalimat yang kurang jelas. Jikalau ada kalimat yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.